Adapun tuntutan cara pada nanti ini adalah sebagai berikut. Acara yang pertama tuntutan. Acara yang kedua menyelesaikan Al-Quran beserta sholawat Nabi. Acara yang ketiga namanya hasanah. Acara yang keempat lembaran. Dan acara yang kelima berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu pendoa. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca riwayat Rasulullah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi Al-Fatihah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israila alla tattakhidhu min duni wakila dzurriyyata man hamalna ma'a innahu kana 'abdan syakura. Shadaqallahul 'azim. Allahumma barik lana fi Rajab
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillalladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa sihhatil badan wa min kulli ni'am khususan fi yaumil an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi dawil fadli wal anam. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul adzim wa sadaqal karim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam awal ma yuhasabu fi al-'abdu as-salah. Al-hadis ayat qol amma ba'd. Qadal kiram para dewan asatid MI Ma'arif ketigara yang kami hormati dan muliakan, anak-anak dari kelas berapa ini? 4 sampai 6 4 sampai 5 ya, yang kami sayangi, kami cintai dan sayangi. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan bersyukur Allah Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua dipertemukan Allah bisa berwajah berwujud bertatap di sini dalam rangka peringatan Isra wa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu hal yang sangat luar biasa. Kenapa setelah suatu itu harus peringati? Karena padanya kita juga pelupa. Jadi peringatan kita untuk mengingatkan kembali apa yang telah terjadi dahulu sehingga nanti menumbuhkan semangat kembali untuk beribadah. Salam salam fatutullah bagi Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita berikan kepada terutama di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Anak-anakku yang kami cintai, sebelum kita pada materi selanjutnya ini ada kaitannya dengan hal yang tadi kita sampaikan. Maka ini untuk bisa saya mau tanya, ini Anda sudah konsentrasi fokus belum? Sudah siap untuk menerima materi belum? Sudah fokus? Sudah fokus ini ya? Dan nanti saya mau tes dulu fokusan atau konsentrasi dari anak-anak ini ya. Nanti kita tes 3 komponen menunjukkan fokus atau tidaknya anak-anak ya. Yang pertama ya, kita tes pikirannya sudah fokus atau belum. Coba kita tes ya, semuanya aja. Semua karena sudah kelas 4 dan 5 tentunya sudah hafal angka 1 sampai 100. Nah, sekarang coba
ada berapa angka 9 dari 1 sampai 100? Tengah menit, ayo, cung. 10, 11. Ayo, berapa? Berapa? 12. Ya. Tadi ada yang bilang berapa? Yang terbanyak tadi berapa? Masih ragu-ragu. 20. Siapa yang 20? Satu ya. Nanti kita, kalau yang benar nanti kita cari kasih hadiah. Berapa? 13. Ya sekarang kita buktikan ya. Berarti yang ada yang konsentrasi, ini sudah ada kelihatan ada yang konsentrasi ya. Kita hitung angka 1, angka 9 dari 1 sampai 100. Mulai dari 9, 19, 29, 39, 49, berapa? 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 99 ya. Berarti 20. Ya, sampai masuk. Bagi yang konsentrasi ini. Ya ini konsentrasi pikirannya ya. Ya. Kelas berapa? Oh 4 ya, berarti yang kelas 5 lah kalah ini konsentrasinya. Ini nanti ada hubungannya dengan materi nanti ya, jadi konsentrasi. Ini untuk bersemangat dulu tadi sudah dikasih hadiah itu yang kedua. Ya tapi itu juga menguji konsentrasi. Sekarang saya mau menguji konsentrasi tentang pendengaran. Ya, konsentrasi pendengaran. Sekarang tunjuk jari semua. Ini kan kalau wajah sudah tahu ya, anggota badan wajah ya. Coba sekarang kalian arahkan telunjuknya pada jidat. Jidat di sini. Jidat apa jidat? Batuk. Ayo jangan dirubah, ayo. Berapa persen yang konsentrasi, ayo. Oh, ada banyak yang sudah berubah ini. Nah, dari 5% tadi yang konsentrasi. Ayo, tadi semua ke sini. Tadi semua ke sini ya. Ya. Tadi saya bilang Pak, saya tes konsentrasi tentang pendengaran. Masa jidat ke sini? Ini kalau yang ke sini ngapain ya? Ikuti. Berarti itu penglihatan. Tadi kan tes pendengaran. Harusnya tetap tidak terpengaruh dengan penglihatan. Berarti pendengaran tetap arahnya ke jidat. Nah, ini berarti konsentrasi kurang ya. Masa di kelas 4 dan 5 ada jidat di sini. Jadi berarti kurang konsentrasi ya. Yaitu dua hal, konsentrasi, makanya untuk kedepannya nanti konsentrasi ya. Anakku yang kami cintai, peringatan Isra Mi'raj ini adalah satu hal yang sangat penting dan saya sampaikan bahwa kenapa kita selalu mementingkan untuk memperingati, karena pada saat kita adalah pelupa ya. Sehingga perlu diingatkan peristiwa-peristiwa yang mendasari ibadah kita yang perlu diingatkan.
Kadang-kadang ada yang apa perlunya peringatan, nggak perlu. Padahal itu fitrah manusia ada pelupa sehingga kita perlu diingatkan. Nah ini di sini konsentrasi. Jadi awalnya diawali dengan konsentrasi, dan nanti ke depan dengan konsentrasi, dan ujungnya nanti juga konsentrasi. Ini kadang-kadang jam-jam segini sudah terpikiran dengan apa? MBG ya. Sudah ada kepikiran MBG? MBG apa artinya? Oh ya, kalau versi itu makanan bersih gratis. Kalau versi saya nanti beda ya. Jadi materi bertambah semangat. Jadi kalau sudah mengerti nanti semangat. Atau bisa materi MBG juga bisa. Materi bertambah giroh atau semangat. Anakku yang lebih saya ingin sertai, tadi kita sudah masuk ke konsentrasi, maka itu dipertahankan ya. Jadi dari tes tadi sudah baru sebagian yang konsentrasi, maka depannya harus konsentrasi. Dan intinya dari ada konsentrasi. Tadi di awal kasih bacakan oleh korinnya, jadi awal juga bahwa mendasari peristiwa dari Isra Mi'raj itu adalah satu hal yang sangat bagus. Yang mendasar adalah peristiwa-peristiwa yang mengenai Rasulullah SAW terkait dengan kesedihan-kesedihan. Berarti maknanya Isra Mi'raj itu adalah artinya adalah pada menghibur Rasulullah. Jadi Rasulullah itu ketika sebelum Isra Mi'raj adalah dalam kondisi kesusahan ya. Jadi maulana itu Rasulullah baru saja ditinggal wafat dari pamannya yang bernama siapa pamannya Nabi yang membela Nabi ya, Abu Thalib ya. Jadi setelah ditinggal Abu Thalib merasa sedih, dan setelah itu juga ditinggal lagi oleh istrinya yang pertama siapa? Istri Rasulullah, jadi Khadijah. Jadi kondisi waktu itu Rasulullah dalam kondisi bersedih. Nah, dan misalnya ada ini anak-anak ada yang punya hewan kesayangan ya, bila kok mati kan berarti bersedih. Ya, akhirnya mungkin untuk menghiburnya diajak rekreasi ya, mesti ke laut kemana, itu berarti menghibur. Sama dengan Rasulullah, kondisi itu adalah dalam rangka menghibur Rasulullah dalam kondisi bersedih. Itu dihibur oleh Allah dengan di Isra dan Mi'rajkan. Jadi Isra artinya apa? Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan Masjid Haram dan Masjid Aqsa, lalu Mi'rajnya yaitu dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha. Jadi naik ke langit. Ini kalau secara akal jelas tidak mungkin. Ini percaya tidak ada anak-anak ya. Kalau Rasulullah itu dalam satu malam Isra dan Mi'raj sudah kembali sebelum subuh ke dunia lagi. Ya, ini harus percaya ya. Karena dasarnya harus iman, kepercayaan ya. Kalau di masyarakat akal langsung tidak bisa, tapi kalau di alun-alun bisa ya. Misalnya ada semut dalam 6 jam sampai dari sini sampai ke Jakarta. Kalau secara langsung tidak percaya ya. Tapi karena naik bis ya percaya ya. Karena ada yang memperjalankan ya. Jadi harus percaya. Jadi tujuan utama Rasulullah Isra adalah dalam rangka menghibur, yang intinya nanti adalah diberikan satu perintah yang ukuran kebutuhan manusia, yaitu perintah sholat. Jadi sholat itu tadi saya di awal adalah suatu kebutuhan manusia. Jadi awalu ma yuhasabu fi al-abdu as-sholat. Besok itu amal yang pertama dihisab, dihitung adalah sholat. Jadi kalau sholatnya bagus, nanti semua amalnya adalah dihitung bagus. Kalau sholatnya tidak bagus, jelek, nanti semua amal yang lain ada dianggap gugur.
Sekarang saya tanya, siapa yang tahu maknanya sholat? Sholat artinya apa? Sholat? Kalau saya kira ada perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tapi maknanya sholat secara utuh itu dalam kitab Qawaidul I'rab dijelaskan ya. Sholat itu maknanya ada 3. Ada berapa? 3 ya. Jadi sholat itu maknanya ada 3. Yang pertama adalah ketika sholat dari Allah kepada hambanya maka dinamakan ar-rahmah. As-sholatu minallah ar-rahmah. Jadi kalau sholat dari Allah kepada hambanya itu dinamakan rahmat atau kasih sayang. Jadi Allah mengasihi hambanya. Kemudian yang kedua adalah sholat, mana sholat menurut ketika wa minal malaikati al-istighfar. Kalau sholat dari malaikat yang tujuan pada hamba Allah itu berarti memintakan ampunan. Jadi dalam satu ayat dijelaskan innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat bersolat pada Nabi. Itu maknanya berbeda ya. Artinya dari Allah sebagai rahmat, dari malaikat sebagai memintakan ampunan. Wa minal 'abdi ad-dunga. Jadi kalau makna sholat dari hamba kepada Allah adalah bermakna doa. Doa dalam bahasa kita adalah meminta. Jadi tujuan utama kita disuruh sholat adalah kita disuruh untuk meminta kepada Allah. Jadi, makanya kalau ada orang yang tidak mau sholat itu kebangetan ya, karena disuruh minta tidak mau. Ya. Jadi disuruh minta, Allah mewajibkan kita minta pada Allah. Ya. Kalau sampai tidak mau berarti kita tidak tahu maknanya ya. Jadi sholat yang kita lakukan adalah tujuan adalah kita untuk disuruh minta kepada Allah. Ini siapa yang tadi sholatnya sudah lengkap 5 waktu? Yang tadi sholat subuh? Ya sudah sebagai besar ya. Sekarang tunjukkan yang lafazan niat sholat subuh berjamaah. Coba yang beri ke depan. Sholat subuh berjamaah. Lihatnya ayo. Cung. Ya, yang kurang lancar 10.000. Ya ini contoh ya, karena pada dasarnya ketika untuk sholat subuh rata-rata tidak berjamaah. Ya. Tadi yang sholat subuh berjamaah siapa? Oh ya. Ya berarti seperti yang tadi kita tes masalah niat sholat subuh berjamaah karena kita tahu banyak yang tidak berjamaah. Nah, ini ke depan perlu dilatih ya. Sholat subuh berjamaah ya. Karena berjamaah itu lebih ringan ya. Jadi sholatnya berjamaah. Dan diawali dengan sholat itu kebutuhan kita ya. Wong jaluk masa tidak mau ya, suruh minta kepada Allah. Jadi sholat itu diingat-ingat artinya adalah kita disuruh minta kepada Allah. Baiknya ketika ingat kita disuruh minta lebih semangat ya. Jadi jangan jadikan beban ya.
karena selalu kita yang butuh ya. Anakku yang kami sayangi, dari tadi sholat yang kita lakukan itu punya merupakan kebutuhan kita ya. Karena kita tidak punya apa-apa, minta kepada yang punya apa-apa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat yang 5 waktu itu dijaga dan dipentingkan untuk berjamaah, karena jelas pahalanya jamaah dan sholat sendiri atau baik adalah selisihnya luar biasa ya. Jadi biasakan untuk sholat berjamaah ya. Kalau kalian misalnya diberi ya kan literalnya adalah 27 derajat, ibaratnya kalian dikasih 1000 dan 27.000, minta yang pilih yang mana itu? Nah 27 ini karena dasarnya keimanan, banyak yang tidak sadar ya. Jadi akhirnya pilih yang satu. Jadi yang kita lakukan adalah merupakan kebutuhan kita. Jadi intinya sholat itu adalah kebutuhan kita ya. Makanya tadi disampaikan di awal bahwa kita makanya adalah memberi semangat untuk lebih rajin dalam sholat ya. Jadi kalau kalian misalnya sudah yang lain dilakukan tapi sholatnya tidak dilakukan, itu tidak nanti akan sia-sia ya. Makanya sholat harus dijaga. Dan tadi ada hubungannya dengan tadi konsentrasi ya. Jadi sholat itu harus konsentrasi. Jadi ketika sholat harus betul-betul merasa kita dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholatnya jangan bergerak-gerak ya. Berarti kita harus tenang ya, di posisi badannya maupun hatinya kita menghadap pada Allah ya. Tapi biasanya kalau mau sholat itu malah konsentrasi dunia ya. Ya. Kalau sholat itu biasanya tadi yang barang ketika dicari dulu sholat belum ketemu, ketika sholat ketemu. Jadi terganggu dengan konsentrasi sebelum sholat. Makanya kalau mau sholat semua ditata supaya kita sholat bisa konsentrasi. Dari Isra Mi'raj yang dilakukan Rasulullah, tentunya kita dapat dari beberapa pelajaran ya. Jadi Rasulullah itu ketika Isra dan Mi'raj diperlihatkan pelajaran yang menakutkan dan mengembirakan ya. Termasuk banyak sekali contoh-contoh yang diberikan oleh Rasulullah yang untuk disampaikan untuk iktibar kepada umatnya. Jadi ada kalanya Rasulullah diperlihatkan ada orang yang panen belum selesai, di belakang dan ada lagi. Itu orang yang beruntung karena beramal sesuai dengan perintah Nabi. Dalam Isra Mi'raj itu kalau kita sekarang dikatakan Mi'rajul muslimin as-sholah. Jadi mi'rajnya kalau dulu Rasulullah itu mi'rajnya adalah naik ke Sidratul Muntaha menghadap Allah. Kalau sekarang mi'rajnya manusia sekarang orang Islam adalah sholat. Jadi ketika sholat itu kita sedang mi'raj, kita menghadap pada Allah. Karena salah satunya harus dipersiapkan melebihi kita menghadap pada manusia. Contohnya pakaiannya harus rapi, walaupun standar keabsahan tidak mutlak. Jadi sholatnya itu yang penting adalah dalam berpakaian adalah menutup aurat. Kalau laki-laki ya, itu misalnya terpaksa cuma sarungan ya, sarungan berarti pusernya dan sampai bawah tidak kelihatan juga sah ya. Jadi kalau terpaksa sholat tidak pakai baju itu sah, tapi ya tidak sopan ya. Kalau mau ngadep misalnya
Amar ya, menghadap Pak Ahmad ya. Kok udah pakai baju ya, kan udah malu ya. Apalagi menghadap Allah. Tapi prinsipnya ketika itu terbasah adalah sah sholatnya. Jadi menutup aurat. Jadi ketika sholat usahakan fokus semuanya ya. Dari awal sampai akhir usahakan fokus walaupun itu berat. Jadi yang namanya khusyuk itu berat ya. Bahkan dikatakan wa innaha lakabiratun illa lal khashiyin. Salat itu berat kecuali bagi yang khusyuk. Jadi bukan sholatnya tidak ingat apa-apa ya. Kalau ingat apa berarti insan ya. Tetap ingat, tapi fokus pada menghadap Allah. Jadi termasuk yang rukun-rukun dijalankan. Yang rukun sholat yang pertama bang apa? Niat. Yang kedua takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram umumnya adalah mengangkat kedua tangan. Itu adalah pertama kita menyerahkan diri kepada Allah ya. Jadi angkat dua tangan itu menyerahkan diri kepada Allah. Yang ketiga apa hukumnya? Baca surat Al-Fatihah. Kalau di sini ada rukunnya baca berarti harus mengeluarkan suara ya. Jadi bacaan Fatihah tidak boleh dibatin. Jadi minimal telinga kita mendengarkan apa yang kita ucapkan. Ini perlu diperhatikan ya dalam membaca surat Al-Fatihah, karena ini yang utama. Bahwa katakan la sholata man la yaqra kita umur kita. Tidak dikatakan sholat orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Wa minha al-basmalatu. Dan sebagian dari Fatihah adalah ayat al-basmalah, berarti bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi harus dibaca. Jadi buat contoh perhatikan, paling tidak kita khusyuk di awal dibaca Fatihah adalah pada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini perlu wajib ditekankan agar di pada saat lafaz ini kita ingat betul pada Allah. Iyyaka ya, hanya kepadamu ya Allah, na'budu saya menyembah. Jadi kalau ingatnya macam-macam nanti akan lain yang disembah ya. Itu dari maknanya ya. Kalau kalian pas dia dulu pas lihat ingatnya yang lain, mau bal-balan mau apa lah, nanti repot. Nanti maka tadi konsentrasi. Jadi dari maknanya itu harus dikonsentrasi di situ. Dari bacaannya juga harus diperhatikan, bukan iya karena butuh tapi iya karena butuh ya. Jadi ianya itu ditasdid. Apa nanti maknanya beda. Kalau iya karena butuh hanya kepadamu ya Allah. Tapi kalau iya kan nanti maknanya adalah cahaya. Nanti tidak beda sama orang Jepang, nyembahnya matahari ya. Jadi dari makna dan tulisan harus diperhatikan. Jadi di awal itu, jadi pada untuk kita berkhusyuk, berusaha khusyuk adalah ketika kita pada saat-saat tertentu kita betul ingat pada Allah. Jadi khusyuk itu berarti dengan kita konsentrasi dan menghadap pada Allah. Ada satu cerita, jadi Syekh Ahmad sebelum menjadi seorang yang luar biasa, dia adalah dulu itu awalnya adalah menghadap kepada seorang pejabat. Di Syekh Ahmad menghadap kepada pejabat waktu muda, dia saking takutnya dia tidak melihat pejabatnya ya. Bahkan sampai kancing bajunya misalnya bupati itu nggak bisa lihat, nanti menunduk terus. Akhirnya dia berpikir, saya menghadap seorang pejabat saja seperti ini, apabila menghadap kepada Allah. Berarti harus lebih konsentrasi, lebih khusyuk.
Anak yang kita yang sayangi, dari semua peristiwa Isra dan Mi'raj itu intinya adalah kita diwajibkan untuk melaksanakan perintah sholat 5 waktu. Jadi dari cerita yang ada bahwa sholat itu sebenarnya perintahnya adalah 50 waktu. Kalau dulu tidak ada Nabi Musa yang mengingatkan Rasulullah, ya, sekarang ini sholat berlaku 50 waktu. Ya, 5 waktu saja sudah banyak yang bolong-bolong, apalagi 50 waktu. Ya. Karena berdasarkan dan kita ada dengan adanya berarti ada berarti kita lebih bersemangat untuk melaksanakan sholat yang merupakan di samping kewajiban juga kebutuhan kita. Tadi maknanya sholat apa? Maknanya sholat, artinya sholat kita kepada Allah artinya apa? Artinya sholat, artinya sholat yang lebih adalah kita disuruh minta kepada Allah. Jadi kita doa, doa ya. Jadi kalau kita ingat bahwa kita sholat itu kan jaluk, harusnya semangat. Ya. Jadi berarti yang butuh kita, jadi butuh apapun ketika kepada Allah jelas diberikan. Jadi ud'uni astajib lakum. Sekolah kamu padaku, saya akan aku kabulkan. Tapi karena ini dasarnya keimanan, yaitu hanya tidak semua orang bisa merasakannya, tapi tentunya kita harus dilatih. Jadi dibiasakan, sholat yang kita laksanakan dibiasakan. Ya diawali dengan dorongan, oh saya disuruh minta kepada Allah. Jadi kemudian dengan azan itu langsung, oh saatnya saya disuruh minta. Tapi akhirnya ada semangat. Kalau kalian masih belajar ya minta, biar belajarnya bisa rajin, bisa pandai ya. Jadi naik kelas ya. Itu yang mintanya seperti itu. Nanti kalian akan belajar bisa fokus. Jadi sholat ini termasuk bagian dari sumbernya untuk mencapai fokus ya. Dari apapun bisa digambarkan dari sholatnya. Bahkan dikatakan as-sholatu as-sholatan anil fahsya'i wal munkar. Sholat akan bisa mencegah dari perbuatan yang buruk dan kemungkaran. Makanya kita diwajibkan itu bukan hanya yang dari rukun Islam itu bukan if'alus sholah ya, bukan hanya sebagai melaksanakan sholat, tapi iqamus sholat. Berarti sholat harus bisa mewarnai terhadap kehidupan kita yang lain. Jadi bukan hanya pas kita sholat ya itu laksanakan, tapi iqamus sholat, kita menjaga sholat dalam kondisi apapun. Jadi yang kita lakukan, gambaran dari sholat yang kita lakukan adalah di setiap kegiatan kita adalah seperti dalam sholat. Jadi mau berbuat buruk juga kita berpikir. Anakku dan yang aku lagi, intinya bahwasanya dengan peringatan Isra Mi'raj ini kita diingatkan kembali untuk mengingat peristiwa yang luar biasa yang diawali dengan Rasulullah yang dihibur dengan melaksanakan Isra dan Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj intinya adalah hiburan bagi Rasulullah dan intinya nanti pada melaksanakan sholat. Jadi sholat tadi itu intinya juga itu yang kita akhirnya cuma disuruh untuk minta, bukan diwajibkan ya. Diwajibkan minta kepada Allah, yaitu dengan puncaknya adalah dengan kita sholat ya. Pesan saya bahwasanya sholat yang 5 waktu itu dijaga, dilaksanakan, apalagi di kelas 45 ya. Bahkan dalam disampaikan Rasulullah pada umur 7 tahun sudah diperintahkan untuk sholat, dan ketika 10 tahun tidak mau sholat, bisa orang tua bisa memukul dengan standar tidak melukai. Jadi karena pentingnya sholat, karena sekali lagi kita pesan pada anakku, sholat dijaga, diusahakan untuk berjamaah ya. Karena pada saat kita cuma diminta
disuruh untuk minta kepada Allah. Segala sesuatu yang kita laksanakan hanya tidak akan berarti ketika kita tidak melaksanakan sholat. Nah, itu intinya di situ. Jadi sholat ini sebagai ukuran dari yang kita lakukan di dunia ini. Kalau sholatnya bagus, insya Allah semuanya akan dihitung bagus. Dan kalau sholatnya jelek, dan nanti tidak akan berarti apa-apa semua yang akan kita laksanakan. Itu yang kita sampaikan. Kurang lebih maaf. Semoga betul-betul ini menambah peringatan bagi kita untuk menambah hikmah. Tadi ada MBG ya. Jadi kita artinya materi tambah giroh, materi tambah semangat. Jadi dan intinya di awal kesampaikan kita fokusnya itu yang dipentingkan. Jelas sholat adalah dengan fokus dari awal sampai akhir, walaupun itu berat tapi harus dilatih. Kita melaksanakan peringatan Isra karena kita fitrahnya ada orang pelupa juga perlu diingatkan. Demikian yang disampaikan, kurang lebih maaf. Astagfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamil thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Acara belum selesai ya. Mohon kepada Ustazah Lucy untuk mengisi lain-lain. Ayo, ada lain-lain apa tidak ini Ustazah Suci? Jajan yang masih ada silakan boleh dimakan dan sampahnya dibuang ke tempat sampah ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Ustazah Indah, ada lain-lain apa tidak? Ustazah Indah. Tadi yang sudah disampaikan sama Pak siapa tadi ya? Kang Amin, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang tidak, apa sudah paham semua? Sudah, tadi cerita tentang apa? Ya, tentang sholat. Asal mulai sholat itu dari peristiwa apa? Peristiwa apa? Iya, peristiwa Isra Mi'raj. Yang mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi siapa? Nabi Muhammad SAW. Jadi intinya kita memperingati Isra Mi'raj itu adalah mengenang bagaimana perintah sholat diturunkannya. Tadinya berapa rakaat ya?
tadinya berapa? 50 rakaat menjadi berapa rakaat? 5 rakaat saja. Jadi Nabi Muhammad SAW itu memohon kepada Allah yang tadinya 50 rakaat nanti keberatan jadinya turun menjadi 5 rakaat. Jadi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu harus berterima kasih kepada Nabi Muhammad. 5 waktu saja masih berat atau enggak? Iya berat ya, namanya ibadah itu berat. Contohnya lagi berbalan konsolat, lagi tidur enak-enak suruh sholat. Ibadah sholat itu adalah ibadah yang berat. Tapi kalau kita biasakan dari kecil, dari TK, dari tahun sudah biasa sholat, maka dewasa nanti akan terbiasa, maka akan menjadi ringan. Siapa yang tadi mencatat? Ayo, pada mulanya siapa yang tadi mencatat apa yang sudah disampaikan Pak Amir tadi? Yo, yang mencatat boleh maju ke depan disampaikan apa yang tadi dicatat. Kalau tidak ada yang mencatat, disampaikan secara lisan boleh ke depan. Yo, kelas 4 ABC, kelas 5 ABC. Yo, maju. Yang berani, yang percaya diri maju. Cerita sedikit saja tentang apa yang sudah disampaikan sama Pak Amin tadi. Sedikit kok, gak usah banyak-banyak, sekalimat boleh. 1 kalimat boleh, 2 kalimat boleh. Separagraf ya boleh banget malah. Ya, anak laki-laki anak perempuan, yuk. Maju dulu baru menjawab. Yuk. Tidak ada ini anak laki-laki anak perempuan. Hah? Ayo maju. Ada maju. Orang dua, 1 orang biar berani. Yuk. 1 orang dulu. Biar cepet langsung 5 orang, yuk maju 5 orang. Ya, 5 orang. 1, 2, 3. Bebas kelas 4 boleh, kelas 5 boleh. 5 orang. Ya, anak laki-laki mana ini? Yuk maju. Ya maju. Ya. Kelas 5, ya itu tadi yang sudah berdiri, maju. Ya, 1. Ya, 1, 2, 3, 2 orang lagi, ada. Ayo yang muter. Ya, 2 orang lagi. Bebas, putar boleh, boleh. Kelas 4 boleh. Ya, tidak ada. 1, 2, 3. Ini 2 orang lagi, 2 orang lagi, yuk. 2 orang lagi. Maju itu apa-apa, yang penting maju. Masalah salah atau benar pikir dari, yuk. Yuk, Asyara pikir, yuk. Sama? Halo, dah, cukup lengkap 5 orang.
Sudah mendengarkan apa yang sudah disampaikan Pak Kamil ya? Coba ceritakan satu kalimat aja, gak usah banyak-banyak. Mulai dari Mbak Amanda, satu kalimat aja. Salur itu penting bagi umat manusia. Terima kasih semuanya sudah maju dulu belum. Ini ada sedikit lewat dari sana ya. Ini aksak nomornya. Silakan dibuka. Dapat nomor berapa dan nomornya yang adalah nomor 5 saudara. Nomor 1. Nanti dulu. 2. Ya, foto bersama dulu ya. Kasih aplaus yang meriah untuk kakak kelas adik kelas kita yang sudah berani maju ke depan menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Amir. Kali ini tepuk tangan dulu yang mulia. Ya, terima kasih. Ada yang mau maju lagi? Ada yang mau maju lagi? Ada yang mau maju lagi apa tidak? Yang berani maju dapat bangku. Ayo, siapa yang berani maju dapat bangku? Dapat bangku sama teh. Ayo, siapa yang berani? Ayo, siapa? Ayo, siapa yang berani maju? Satu orang. Sekarang ganti laki-laki. Ayo, satu orang. Maju, langsung. Gak usah tunggu tangan, langsung maju. Ayo. Siapa? Hah? Ini dapat 2 ini. Siapa yang maju? Yang berani maju? Hah? Yuk, langsung maju di sini. Maju ke sini. Sholawat, membaca sholawat Nadia. Ya, membaca sholawat Nadia. Sholawat Nadia. Ayo. Ini selain memperingati Isra Mi'raj juga hari NU atau hari lahirnya NU ya. Sholawat Nadia. Ya, yang berani mengamalkan sholawat Nadia ke depan dapat bangku sama teh. Yuk. Ayo, maju. Kopi, nggak ada kopi. Nggak ada kopi. Ya, nggak ada ini yang maju. Sama yang ada di kantong kanannya Ustazah. Ya, siapa yang maju? Ya, yang ada di kantong kanannya Ustazah. Satu orang. Yuk, langsung. Hah? Dapat bakno teh sama yang ada di kantong kanannya Ustazah.
kantong kanannya saya. Ada apa ya di kantong kanannya ya? Ada apa ya? Habis ya, ini nggak ada lagi ya. Ini cucukan tadi beli potong 7.000. Alhamdulillah. Ya,